Halo semua, saya Elvis, saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, dan saya adalah Duta Bahasa NTT tahun 2024. Saya memilih prodi bahasa Inggris karena saya merasa bahwa bahasa Inggris merupakan suatu hal yang sangat penting di dunia zaman sekarang ini. Bahasa Inggris merupakan alat komunikasi manusia di zaman sekarang yang tentunya it's very important karena bahasa Inggris bisa menghubungkan kita, it connect us to the other nations. Dan karena sekarang kan banyak job yang mengharuskan kita untuk menguasai bahasa Inggris, dan untuk relasi-relasi lainnya bahasa Inggris merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi saya sendiri memilih untuk mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris karena saya memiliki keprihatinan akan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris dari anak-anak yang berada di NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai. Yang mana anak-anak di Kabupaten Manggarai memiliki kesusahan dalam bahasa Inggris karena banyak hal, misalnya mereka kekurangan akses ke bahan-bahan belajar bahasa Inggris yang ada di internet. Terus pokoknya banyak hal lainnya. Itulah hal yang membuat saya ingin kayaknya saya harus menjadi guru bahasa Inggris bagi adik-adik saya yang berada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kuliah bukan hanya tentang satu hal, tapi kuliah adalah tentang gabungan dari tiga hal tersebut, yaitu mencari IPK yang baik atau mencari gelar, terus mencari pengalaman, dan juga mencari jati diri. Jadi idealnya mahasiswa harus memiliki ketiganya supaya dapat menjadi mahasiswa yang keren tentunya ya. Namun ketika diminta untuk mengurutkan, kayaknya yang pertama saya mengurutkan jati diri ya, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga mencari gelar gitu. Kenapa jati diri? Karena dalam proses perkuliahan saya tentunya menemukan siapa diri saya sebenarnya, who am I. Saya menemukan apa passion saya, apa cita-cita saya, dan kemana saya harus melangkah. Dan menurut saya itu merupakan sesuatu yang mahal gitu. Jadi dalam proses perkuliahan saya mengurutkan mencari jati diri menjadi hal yang nomor satu gitu. Terus yang kedua ada pengalaman. Ya, pengalaman itu penting sekali karena pengalaman merupakan guru yang terbaik, bukan? Jadi dengan pengalaman tentunya kita bisa memiliki keterampilan. And the last one is gelar tadi ya. Jadi gelar itu penting karena of course itu juga salah satu goals kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa idealnya mahasiswa harus memiliki ketiganya gitu. Jadi dia harus punya pengalaman, dia harus punya gelar, dan juga of course dia harus menemukan jati diri dalam proses perkuliahannya. Jadi untuk ragu dalam proses perkuliahan saya tidak merasa ragu karena memang saya sudah mempertimbangkan jauh sebelum saya kuliah tentang jurusan apa yang harus saya pilih. Gitu. Jadi untuk dalam prosesnya saya tidak ragu, tapi ragunya datang sebelum saya memilih untuk berkuliah di jurusan pendidikan, khususnya di pendidikan bahasa Inggris. Awalnya saya berpikir bahwa kayaknya nanti kalau misalkan saya jadi guru bahasa Inggris, saya akan kesulitan di masa depan. Banyak kata-kata yang mengatakan bahwa nanti kamu akan mendapat gaji yang kecil, kamu akan jadi guru honorer, terus kamu nanti akan ditempatkan di pelosok-pelosok, terus kamu nanti harus kuliah PPG 1 tahun lagi. Pokoknya banyak sekali suara-suara yang mengatakan bahwa kamu tidak harus menjadi seorang guru karena kamu akan sulit di masa depan. Namun di situ saya reflect ke dalam diri saya menyelam ke dalam diri saya tentang apa sih tujuan saya hidup, apa sih cita-cita saya, dan apa passion saya. Dan di situ saya menemukan bahwa saya tetap mau menjadi seorang guru, saya mau menjadi seorang pendidik. Dan ya, karena saya memiliki kemauan yang kuat, maka suara-suara tadi itu tidak memberikan dampak apapun pada saya, dan saya tetap kokoh berpegang teguh pada cita-cita saya. Dan selama perkuliahannya, karena memang saya sudah memiliki komitmen yang kuat, jadi saya tidak merasa minder atau ragu dengan jurusan yang saya pilih sejauh ini. Menurut saya, kuliah itu merupakan hal yang sangat pentingnya. Bukan berarti teman-teman yang tamat SMA langsung bekerja itu tidak penting, oke? Karena memang saya sudah melakukan kedua-duanya. Jadi, setelah saya tamat SMA, saya sudah pernah turun langsung ke lapangan untuk bekerja, gitu. Dan saya juga sudah punya pengalaman tentang berkuliah. Namun di sini saya mengatakan bahwa kuliah itu merupakan suatu hal yang penting. Karena dalam perkuliahan, kamu bisa menemukan jati diri kamu. You will know who you really are, dan kamu akan tahu your passion, kamu akan tahu kemana harus melangkah, karena memang proses perkuliahan itulah yang akan membuat kamu menemukan siapa diri kamu sesungguhnya. Dan hal-hal lain yang kamu pelajari selama perkuliah adalah pendidikan moral, dan juga tentunya
pengalaman. Dan the most important thing is skills. Karena skills adalah bukti bahwa kamu bisa kerja dan kamu bisa dipakai. Jadi kuliah akan memberikan kamu tidak hanya gelar, tetapi dia akan memberikan kamu keterampilan, kemampuan, pengalaman, jaringan, dan banyak hal lainnya. Jadi kuliah itu penting. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya dua-duanya penting. IPK bagus itu penting karena IPK adalah bukti bahwa kamu cerdas dan kamu disiplin. Dan relasi itu juga penting bahwa itu merupakan bukti bahwa kamu bisa bersosial gitu ya. Dan both of them are so important. Tapi saya highlight satu hal yaitu relasi menurut saya. Menurut saya relasi adalah bukti bahwa kamu itu bisa berinteraksi atau bisa bersosialisasi dengan orang lain. Khususnya kami yang di bagian pendidikan, relasi merupakan suatu hal yang sangat penting karena mengejar IPK tinggi saja tidak cukup untuk bisa menjadi guru yang baik. Jadi guru yang baik itu harus memiliki relasi yang kuat, relasi dengan sekolah-sekolah, relasi dengan teman-teman yang memiliki visi yang sama, dan hal-hal lainnya. Dan ya, IPK memang penting, tapi relasi itu jauh lebih penting. Sebagai anak-anak daerah, tentunya tantangannya itu lebih ekstra ya dibandingkan anak-anak yang memang ada di urban areas atau yang ada di kota gitu. Jadi anak-anak daerah itu dia harus berjuang ekstra supaya dia bisa dilihat, dia harus bisa bekerja keras, dia harus bisa menoreh prestasi yang lebih keren supaya dia tentunya bisa diakui dan dilihat. Menurut saya hal ini merupakan tantangan sendiri buat anak-anak di daerah. Jadi saya sendiri merupakan anak daerah yang memang saya berjuang keras supaya setidaknya suara saya dapat didengar gitu, melalui perlombaan, melalui prestasi-prestasi lain yang sudah saya coba torehkan. Saya berharap bahwa anak-anak daerah itu juga bisa dilihat dan bisa diperhatikan. Dan ya, karena memang kan banyak anak-anak daerah yang memang cerdas tapi tidak memiliki kesempatan gitu. Jadi anak-anak daerah memang harus berjuang ekstra supaya memiliki kesempatan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang, untuk bisa dilihat, dan untuk bisa didengar. Jadi untuk anak-anak daerah di luar sana, dan saya sendiri, kita harus perlu berjuang ekstra kawan-kawan, dan ya, jangan takut atau jangan ragu hanya karena kamu berasal dari daerah, tapi jadikanlah itu sebagai kekuatan, supaya kamu bisa berjuang, dan supaya kamu bisa menjadi orang yang terbaik tentunya. Untuk adik-adik mahasiswa baru di luar sana, sebelum kamu mau berkuliah, pastikan kamu harus tahu dulu bahwa apa passion kamu. Kamu harus reflect, kira-kira kamu bisanya di bagian apa. Kamu maunya menjadi apa. Gitu. Tanyakan kepada diri kamu sebelum kamu memilih jurusan apa yang kamu mau ambil dalam perkuliahan kamu. Dengan begitu, kamu nanti tidak akan pernah menyesal di kemudian hari karena menurut pengalamannya banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang di tengah perkuliahannya mereka mengatakan bahwa saya dulu memilih jurusan ini hanya karena paksaan dari orang tua, dari keluarga, atau karena harus memenuhi ekspektasi orang tua dan lain-lain sebagainya. Itu pastikan bahwa kamu nanti tidak akan jatuh dalam hal itu. Oke, saya jelaskan bahwa kamu harus memastikan bahwa jurusan yang kamu ambil benar-benar sesuai dengan passion kamu, karena nanti yang akan menjalaninya bukan orang tua, bukan keluarga, bukan teman-teman, tetapi kamu sendiri. Dan setelah itu, pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion kamu, dan ya, jangan lupa berusaha, berjuang, jangan mau jadi mahasiswa yang biasa aja, tapi jadilah mahasiswa yang luar biasa. Dan one more last thing is that imbangi semuanya dengan doa, gitu ya. Jadi teman-teman selain harus gigi, teman-teman juga harus bisa berdoa. Karena kalau tanpa doa, kayaknya kamu hanya akan menjadi seorang perencana hal-hal yang tidak akan menjadi kenyataan. Dengan berdoa, apa yang kamu rencanakan akan menjadi nyata. Salam literasi. Saya berpikir bahwa kayaknya saya mau menjadi sesuatu yang lebih berdampak deh tentunya. Menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi orang lain gitu. Dan saya berpikir bahwa kayaknya education, kayaknya pendidikan. Saya mau supaya Indonesia, khususnya NTT, atau lebih khususnya lagi Manggarai, itu memiliki kualitas pendidikan yang baik. Dan pada saat itu, saya berpikir bahwa kayaknya saya mau berkuliah di bidang pendidikan, dan especially I choose